Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sahabat, guru dan peserta didik yang budiman, setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khulafaur Rasyidin, umat Islam mengalami perbedaan pendapat dalam menentukan hukum yang menimbulkan berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Banyak umat Islam mulai mencari sumber hukum lainnya, namun ada pula yang mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan para ulama atau imam-imam yang kompeten dalam bidangnya. Pada masa tabi'in terakhir, dilanjutkan pada masa-masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa itu muncullah ulama pemikir yang mampu memberikan kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Lalu, bagaimanakah keberadaan ulama atau imam-imam tersebut? Siapa sajakah imam mujtahid yang berpengaruh besar bagi umat Islam? Untuk lebih jelasnya marilah kita simak materi berikut ini. Sebelum kita lanjut jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian mazhab. 2. Siswa dapat menjelaskan tokoh-tokoh mazhab fikih dalam Islam. 3. Siswa menganalisis karya tokoh mazhab dalam Islam. 4. Siswa dapat menerapkan sikap toleran bermazhab sebagai wujud rahmatan lil alamin. Terlebih dahulu mari kita bahas pengertian mazhab itu sendiri. Secara bahasa, mazhab berarti tempat atau cara berjalan, berlalu, pikiran yang digunakan para mujtahid untuk memecahkan suatu permasalahan. Dalam sejarah Islam, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, namun semua itu dapat diselesaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun faktor penyebab terjadinya perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin. 1. Perbedaan dalam menentukan sumber hukum. 2. Perbedaan dalam mendalami dalil, nas. 3. Perbedaan kaidah bahasa yang digunakan dalam memahami dalil. Lalu siapa saja imam atau tokoh mazhab fikih dalam Islam? Pertama, Imam Hanafi. Kedua, Imam Malik. Ketiga, Imam Syafi'i. Keempat, Imam Hanbali. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas satu persatu. Pertama, Imam Hanafi. Abu Hanifah al-Nu'man bin Sabit bin Zautha al-Taimi kemudian sering disebut dengan Imam Hanafi, lahir di Kufah tahun 80 Hijriah atau pada tanggal 5 September 699 Masehi. Imam Hanafi hidup pada masa akhir Daulah Umayyah dan awal Daulah Abbasiyah. Ayahnya bernama Sabit bin Zautha dan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Imam Hanafi gemar belajar qiraat, nahwu, syair, sastra, hadis, teologi serta ilmu teologi, serta ilmu lain yang berkembang pada saat itu. Ia sangat serius dalam ilmu teologinya, bahkan dengan kejaman dan kecerdasannya mampu meredam serangan kaum Khawarij. Kedua, Imam Malik. Imam Malik lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah atau 12 Masehi. Nama lengkapnya yaitu Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Al-Harits. Ibunya bernama Siti, Aliyah binti Syuraik bin Abdur Rahman bin Syuraik al-Asdiyah. Imam Malik merupakan seseorang yang mempunyai kepribadian mulia, sopan, santun, lemah, lembut, memiliki pemikiran yang cerdas. Imam Malik mendapatkan pendidikan dari guru-gurunya saat masa pemerintahan Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pada masa Daulah Bani Umayyah. Ilmu yang didapatnya pertama kali adalah Al-Quran, kemudian belajar hadis dengan tekun. Dalam hidupnya, Imam Malik mempunyai karya besar dalam penulisan kitab yang mampu membuka wacana dan ilmu bagi kaum muslimin seperti Al-Muwatta dan Al-Mudawanah Al-Kubra. Ketiga, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir di bulan Rajab 150 Hijriah atau 767 Masehi di Kazah, Askalan. Nama lengkapnya yaitu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Said bin Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay al-Quraisy. Imam Syafi'i telah dibekali oleh ibunya pendidikan yang baik.
Di usia 7 tahun, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran dan belajar pada Ismail bin Kastantin di Mekah. Imam Syafi'i juga belajar bahasa Arab di Dusun Bani Huzail sebagai pusat bahasa Arab yang murni. Ia menempuh pelajaran selama 10 tahun. Selain mempelajari sastra Arab, Imam Syafi'i juga menekuni bidan fiqh dan hadis. Pada usia 13 tahun, beliau telah menghafal hadis Al-Muwatta dengan sempurna. Ayahnya meninggal dunia saat Imam Syafi'i berusia 2 tahun, kemudian ibunya membawanya ke Mekah dalam keadaan ekonomi yang sulit. Imam Syafi'i menyusun 113 kitab yang membahas tentang fiqh, tafsir, dan adab. Adapun kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab-kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri. 1. Alu yang berisi masalah fikih. 2. Arisalah ilmu tentang Al-Quran, Nasih dan Mansukh serta hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab-kitab yang ditulis Imam Syafi'i sendiri. 1. Alu yang berisi masalah fikih. 2. Arisalah ilmu tentang Al-Quran, Nasih dan Mansukh serta hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Hanbali lahir di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah atau 780 Masehi. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ibunya bernama Syarifah Maimunah binti Abdul Malik bin Sawadah bin Hindun al-Syaibani. Imam Hanbali terdidik dalam keluarga yang terhormat yang tertanam jiwa yang besar, mempunyai kemauan yang kuat, sabar, dan tegar dalam menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia lahir sehingga Imam Hanbali berada dalam kesederhanaan dan tidak tamak. Berikut kitab-kitab Imam Hanbali. 1. Al-Musnad. 2. Tafsiru Al-Quran. 3. Al-Nasih wa Al-Mansukh. 4. Al-Muqaddam wa Al-Muharrar fi Al-Quran. 5. Jawabu Al-Quran. 6. Al-Tarikh. 7. Manasiku Al-Kabir. 8. Teatu Ar-Rasul. 9. Al-Ilah. Sikap toleran dalam bermazhab sebagai wujud Islam rahmatan lil alamin. Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, yaitu agama yang mengedepankan kasih sayang kepada alam semesta dan seisinya. Perbedaan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari seperti warna kulit, suku, dan agama. Menghargai perbedaan dalam bermazhab dapat dilakukan dengan cara tasamuh, toleransi, syura, bermusyawarah. 4 mazhab yang telah kita pelajari mempunyai dimensi positif dalam kehidupan beragama, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk toleransi yang diterapkan oleh Imam Syafi'i. 1. Ketika Imam Syafi'i berziarah ke kuburan Abu Hanifah. Tak seperti peziarah pada umumnya, Imam Syafi'i rela menginap di area makam hingga 7 hari. Imam Syafi'i tak henti-hentinya membaca Al-Quran. Tiap kali hatam, ia selalu menghadiahkan pahala membaca Al-Quran itu kepada Imam Abu Hanifah. 2. Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa kunut syubuh itu sunnah. Namun ketika ia mengimami sholat syubuh dengan makmum orang-orang bermazhab Hanafi di sebuah masjid Imam Hanafi, satu daerah di Baghdad, Irak, Imam Syafi'i justru meninggalkan kunut syubuh. Menurut para ulama, sikap Imam Syafi'i yang seperti ini dalam rangka menjaga adab dengan Imam Hanafi. Bentuk toleransi yang diterapkan oleh 4 mazhab terhadap non-muslim. 1. Imam Abu Hanifah, 699767 Masehi, menyatakan bahwa orang non-muslim yang hidup di wilayah yang dikuasai oleh umat Islam harus diberikan perlindungan dan dihormati. 2. Imam Malik, 711795 Masehi, menekankan perlunya menjaga hubungan yang baik dan menghormati umat non-muslim. Dia mengatakan, kita harus berlaku adil terhadap mereka, non-muslim, dalam berbagai aspek kehidupan dan tidak menyakiti mereka secara zahir maupun batin. 3. Imam Al-Syafi'i, 767820 Masehi, menekankan pentingnya saling menghormati dan berdialog dengan individu dari agama lain. 4. Imam Ahmad bin Hanbal, 780855 Masehi, menekankan perlunya memperlakukan orang non-muslim dengan adil dan tidak menyakiti mereka. Berikut manfaat yang dapat kita petik jika kita bermazhab. 1. Meningkatkan pemahaman dan mempraktikkan ajaran agama dengan benar. 2. Mampu mengetahui hukum terhadap suatu peristiwa yang dihadapi merujuk pada imam mazhab yang dianutnya.
3. Menghormati orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan mazhab yang dianutnya. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam pengetikan maupun mengucapan. Semoga video yang singkat ini dapat bermanfaat bagi sahabat guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jangan lupa untuk dukung video ini dengan cara subscribe, like dan komen agar mudah mendapatkan video pembelajaran lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.